mata spiritual gue udah ketutup, udah sekarang gue jarang gitu. Coba Ainur nih. Dia bilang dia tuh bisa buka mata batin orang gitu. Muasal lu itu no. Orang ngapain? Berarti sebenarnya di dalam mobil tuh banyak gitu-gitu Iya ya. tahu. Halo guys, jadi di video kali ini kita mau murcida mukbang cerita bersama Indira. Jadi kali ini kita murcidanya itu bersama ciwi-ciwi anjay ya. Ada Ainur, ada Aliken, ada Indira si paling cantik jelita. Nah, tetap murcida kali ini edisinya masih horor bersama makanan McD ya. Siapa dulu mau cerita? Alika. Bala. Gue nggak cerita. Karena gue jadi penengah di sini. Gue udah. Ainur, kita hari ini dengerin ceritanya Ainur guys. Karena cerita kita berdua tuh kalian udah sering denger lah ya guys ya. Iya, tapi Alika kalau mau cerita juga nggak apa-apa. Iya boleh buat nambahin. Ya udah. Kayaknya Gimana Ainur? mata spiritual gue udah ketutup, udah sekarang gue jarang gitu. Coba Ainur nih. Kalau aku sebenarnya ini juga udah lama sih kejadiannya. Sambil makan sambil makan, sambil makan kan namanya ini mukbang. Iya, Murcida nih. Jadi waktu itu aku pas kerja di hotel. Oke, di hotel. Pas kerja di hotel kan udah lumayan lama ya. Terus abis itu aku tuh waktu itu dulu kan sales marketing ya. Dong ceritanya. Iya, sales marketing di hotel lah. Bridging dulu. Iya, kan awalan dulu. Terus abis itu aku tuh in charge wedding waktu itu. In charge tuh apa? In charge tuh apa ya? Berpartisipasi. Standby di acara itu. Panitia salah satunya lah gitu. Karena kan dari aku dari pihak hotel kan. Jadi kayak nanti kalau misalnya itu pokoknya klien aku, tamu aku gitu. Pokoknya harus di situ gitu, standby. Nah, ceritanya ini ada teman aku bareng sama teman aku nih ceritanya. Makan dulu coba. Makan dulu guys. Bareng teman aku in charge, terus habis itu ceritanya dia lagi cerita-cerita bahwa dia tuh bisa ngelihat gitu, ngelihat hantu gitu. Punya macam indra keenam. Ya, indra keenam. Terus dia gitu, dia bilang dia tuh bisa buka mata batin orang gitu. Jadi kayak misalnya nih gue nggak punya indra keenam nih, sama dia misalnya dibuka gitu ya. Terus gue bilang, masa sih? Gue bilang gitu, gue nggak percaya dong kayak. Lo nyoba tuh iya gitu. Gue coba gue bilang gitu dengan sotoynya gue ya kan. Muasal lu itu no. Itu kata emak gue, makanya jadi orang jangan sombong. Jangan kepo. Terus akhirnya kata dia bener ya, kata dia gitu. Iya, kata gue gitu. Terus akhirnya, tapi kalau ada apa-apa, misal kayak lu ngeliat sesuatu, lu jangan teriak-teriak gitu-gitulah. Jangan panik lah ya. Ya gimana ngelihat setan masa nggak teriak? Terus kata dia gini, tapi tenang, ntar gue tutup lagi, kata dia gitu. Tapi paling ada sisa-sisa sedikit gitu. Sisanya banyak Kata sekarang. gue, udah deh, ya udah ya, gue yain tuh. Dibukanya tuh gini kak, Apanya no? diusap kayak baca doa, terus kayak diusap gitu mata gue. Udahlah, ini diusap mata gue. Coba gue merem tuh, coba melek gitu. Kok jadi deg-degan gue, kata gue. Ini udah dibukain sama dia? Udah, gue buka tuh set. Awal biasa aja tuh, set. Oh biasa, oh enggak. Udah kata gue, ini paling bohong dia. Udah, bohong. Terus abis itu, yang gongnya itu pas pulangnya. Nah, gue tuh wedding kan sampai malam kak. Pokoknya sampai acara tuh kelar, terus sampai udah clear lah tuh tempatnya, sampai yang dekornya tuh Ya dibenerin malah bener. sampai dekornya tuh kelar lah pokoknya. Tapi pas itu lo belum ngeliat apa-apa tuh? Belum tuh. Nah, gue tuh gue pulang itu setengah 12 malam apa jam 11 gitu. Jadi belum sempat ditutup karena bagi lu nggak ada ngeliat apa-apa. Iya, gue pikir ya udahlah gitu kan. Orangnya ini soto ya. Nah, Terus gue balik nih ceritanya. Sama yang itu bukain? Beda lagi. Beda. Ini sama temen gue. laki nih. Perempuan. Nah, ini perempuan. Yang ini perempuan. Yang buka malah laki. Iya, kira cewek lo dari tadi. Yang balik bareng sama temen gue perempuan. Biasanya kan kalau karyawan tuh lokernya di bawah tuh, di basement. Basement lah gue. Set, udah nih. Ganti baju kan, mau pulang ganti baju. Di toilet tuh ganti bajunya. Di loker nggak ada, di ruangan gitu pokoknya. Iya. Tapi masih ada temen gue kan. Set, masih ada rame. Terus udah Cowok. keluar, enggak lah kan loker cewek, masa loker cowok gue ganti baju. Keluar. Nah, kalau di tempat gue tuh basement, mobil. Nah, ini loker nih masuk ke loker. Pas kesini, gue jalan, di dalam mobil itu jelas banget kak.
kayak cowok bapak-bapak gitu, mukanya kayak anjir sebelah gitu. Iya. Terus gue kayak anjir, kata gue, wah anjir. Terus gue gini kan, terus kata temen gue, yang cewek bingung dong, soalnya dia nggak tahu kalau gue abis diiniin. Kata dia, ngapa sih lu? Kata dia gitu. Astagfirullahaladzim, bentar-bentar, kaki gue lemes, kata gue gitu. Terus kata dia, kenapa sih elah lu malam anjir? Dia mau ngomelin gue. Tar lu, gue nggak mau ngeliat ke depan, kata gue gitu. Kenapa? Tar aja ceritanya jadi sini, kata gue gitu kan. Kalau pas lagi takut tuh kayak inian kan? Kayak apa? Kayak mau cerita nggak mungkin gitu, kayak masa gue cerita sih ada sosok itu, masa gue cerita di sini gitu. Iya. Kan jadi tuh entar kalau udah marah gimana? Iya kan, udah tuh. Gue jadi diprototin sama Ainur. Terus Nung, Temen gue bilang, ya udah lu nunduk bawah, pegangan sama gue, kata dia. Oh iya. Udah nih, set jalan. Udah nih dipegangin kan gue. Nunduk sambil nunduk nih. kenapa sih? Lanjut. Udah tuh, kata dia iya gitu. Set udah nih, kata gue udah ngelewatin tuh mobil. Menurut gue kayak ya udahlah gitu, udah nggak ada gitu. Set lagi di jalan, jadi ini parkiran, terus ini kan belok ke sini buat ke arah parkiran motor karyawan. Iya. Ketawa mulu orang juga. Kenapa sih? Gue ada salah apa sih kak? Ini cerita horor ya? Iya. Gue mau ngompol loh, mau ketawa. Terus dong. Berarti gue besok menang nih. Terus abis itu gue pikir udah kelar, gue udah gak nunduk lagi tuh. Gue udah dibayangin. Apa? Iya. Makanya gue udah kelar, gak nunduk lagi, gak pegangan tangan temen gue lagi. Pas gue apa namanya tuh? Jalan? Dangak. Apa tuh? Dari nunduk begini apa namanya? Dangak. Iya. Dangak. Terus gitu. Sebelah sini ada mobil. Lagi parkiran. Ada mobil lagi ya, parkiran mobil kan. Nah mobil itu ada kayak cewek Jepang gitu kak. Cewek Jepang. Cewek beneran, cewek bohongan? Nah gue nggak tahu itu benar apa bohongan. Pakai baju kimono gitu tapi duduk. Ini kan? Itu mah. Iya. Gak usah, gue bisik-bisik. Dung gitu ya. Supir nih, belakang sininya nih. Bangku belakang, Bangku berarti belakang, tengah ya. bangku iya di situ. Kata gue, tuh orang ngapain? Berarti sebenarnya di dalam mobil tuh banyak gitu-gitu Iya ya. tahu. Takut gak gue? Ya siapa tahu itu mobilnya bekas tabrakan gitu-gitu kak. Kita nggak ada yang tahu. Ya, serem banget. Terus kata gue, lah tuh ngapain orang Jepang di situ, kata gue gitu kan. Jadi karena mau tahu. Iya kan. Maksud gue kayak ngapain lu malam-malam di situ gitu. Terus pakai baju kayak gitu lagi, aneh banget. Tapi gue nggak cerita tuh sama temen gue, cuman kayak kaget, terus kayak udahlah gue jalan. Nah pas sampai motor tuh baru gue cerita gini anjir besok gue nggak mau pulang sama lu lagi, kata dia gitu kak. Iya. Kenapa? Soalnya dia takut kayak ntar lu teriak-teriak gue juga ikut teriak gitu. Kalau dia tahu ya. Iya. Jadi lu ngeliat sesuatu gitu. Iya, kata dia gitu, nggak mau kata dia gitu kan. Nah dari situ gue udah tuh bilang ke temen gue, udah deh gue nggak mau deh, tutup aja, kata gue gitu. Besokannya nih. Cerita besokannya. Sabar aja cerita. Besokannya gue bilang, gue mau tutup aja anjir, kata gue gitu kan, gara-gara lu. Stop. Gara-gara lu nih gue ngeliat yang aneh-aneh gitu. Udah, terus kata dia, lagi lu yang nantangin gua, kata dia gitu kan. Udahlah ditutup. Laki tapi ditantang. Iya, demen deh ditantang. Iya kan? Maksudnya orang kalau ditantang makin ini kan. Terus? Udah, akhirnya ditutup. Tapi dia bilang, tapi ini masih ada sisa dikit. Mungkin lu nggak ngeliat, tapi kayak ada hawa-hawa mah lu ngerasa, kata dia gitu. Iya, kata gua gitu. Yang penting gua kagak ngeliat tuh bentukan rupanya. Udah, set. Sampai sekarang kak, gue kalau ya inget gak kalau ke rumah Kalau rumah. gue kalau misal ke tempat yang itu ada hantunya gitu ya, atau misalnya kerasa kan? Iya kerasa, terus kayak mual gitu. Gue waktu itu pernah diajak sama Mbak Bala Pak Putri. sama Mbak Bala ke rumah yang lama ya kak. Iya, rumah horor. Dibilang pokoknya Barata. Udah ngelewatin. Iya, emang sengaja. Terus? Nah di situ tuh pas lagi lewat, gue bilang bang jangan bang, salah gue udah pernah waktu itu kayak gitu juga, jangan bang, jangan, enggak nggak apa-apa gitu. Benar aja pas abis lewat, set, gak lama kemudian gue mual tuh kayak anjir nih muntah, gue pengen muntah nih sumpah. Kayak Berarti gini kalau loh, abis kayak street food dia sebenarnya ngeliat setan kali, bukan kekenyangan loh. Nah itu emang inian gue. Nah, Emang dia pengen mual aja dah kayaknya. Terus kayak ini kak, apa hawanya tuh beda gitu loh.
gue nggak terlalu ngeliat banget tapi kayak beda aja gitu. Oh iya. Hawa-hawanya tuh kayak anjir nih. Kayak lu tahu ada setan gitu Iya gitu gitu ya. Sampai sekarang makanya gue bilang kurang ajar temen gue. Lu yang kurang ajar lagian ya, bukan salah temennya dia. Iya Orang kan sih. dia diperingatin. Iya Tapi sih. Nung, menurut lu di studio ini ada nggak? Dia nggak Jeng, pernah jeng, bawa jeng. gue di sini. Kalau misalnya ini kak, nggak ada, nggak ada. Tapi katanya ada yang bilang ada. Kata siapa? Siapa ya? Gue setiap malam kesini. Tapi gue pernah ya. Nah, Nih, Nih. cerita horor. Rumah baru cerita horor. jadi guys, Bersihin ini nih. kita potong dulu cerita Ainur ya. Nggak udah kelar gue, Oh segitu aja. segitu aja. Itu aja video Ainur kali ini. Ainur mau makan. Iya gantian ya. Iya, ayo anda. Jadi guys, Gak usah bisik-bisik. dulu tuh pas awal-awal pindah ke sini, aku kan lebih sering mandi di sini kan, di studio ini. Ya. Nih, di samping sini tuh ada kamar mandi. Itulah. Oke, ada kamar mandi. Dan aku tuh bener-bener kayak seminggu tuh adalah mandi di sini, bener-bener sering gitu. Nah, aku tuh biasanya mandi waktu aja tuh kayak dari jam 8 ke jam 9. Kalau nggak misalnya aku udah jam 9 sampai jam 10-an. Pokoknya bener-bener siang, bener-bener masih matahari lah gitu. Matahari udah terbit ya, udah di terbit, atas. iya udah kepanasan lah kita. Terus aku sering banget kayaknya udah lebih dari 3 kali aku lagi mandi di sini. Terus aku sering banget ngeliat kayak ada item-item lewat. Beneran gak bohong, aku tuh sering banget liat item-item lewat. Tapi bukan item-item, kan kalau pohon goyang kan Beda. Lihatnya dari mana kan lu di kamar mandi? gue misalnya lagi ngeringin rambut atau apa ya, kan gue biasanya langsung gue tutup semua kan, kayak pintu-pintunya. Terus di tempat studio AA tuh di samping. Di studio AA, bukan di sini kan? Tapi kan suka lewat ke sini. Iya. Lamanya. Dia apaan sih? Nyebrang-nyebrang Tapi bener, males. itemnya Bisa, Kak. soalnya itemnya ini, itemnya tuh bukan item apa gitu, itemnya bener-bener kayak orang lewat. Kayak cowok. Iya, demi item cowok. Tuh. Terus kayak pakai Gua- jubah gitu. Gua kita nggak ngerasa- janjian kan Nggak, ngomong ini? nggak. Pokoknya sering Masa banget Andri lewat. bawa background ini. Iya. Gitu. Kita nggak janjian ya ngomong ini beneran kak. Cuman gua Gua nggak mau kayak- ngomong takutnya lu ini kayak Parno gitu kalau sendiri di sini. Males gue bikin konten berdirian nih. Terus Yaudah, gua kalau pokoknya gue kalau udah ngeliat gue gitu, soalnya sering. Iya. Terus sampai gue pernah ngeliat keluar nggak ada apa-apa gitu, nggak ada kayak tumbuhan atau apa yang sekiranya bisa, soalnya hitam pekat Soalnya kayak orang di lewat. depan sini tuh udah balkon guys, balkon itu kan agak jauh ya dari Iya, benar. pohon-pohon, jadi nggak mungkin itu pohon. Udah kayak di samping kadang gue ngerasa ini apa, ada orang iseng gue diintipin gitu, tapi enggak, hitam cowok berjubah gitu. Gue ngerasanya bener dah, makanya gue Kalau gue jarang lagi mandi. maghrib, kan gue belum matiin ini AC sama lampu. Gua ke atas matiin lampu sama AC itu. Gue bilang, aduh kata gue, ini nih sisaan temen Gue setiap malam lu sebelum tidur gue kesini ke studio ini, soalnya kan walking closet aku di sini, baju-baju aku di sini, jadi aku ngambil baju buat nge-gym besok pagi gitu. Dan aku tuh nggak pernah ngerasain apa-apa karena aku orangnya selain bodo amatan, aku nggak sensitif. Dari kecil aku tuh nggak ada tuh yang kayak cerita tiba-tiba ke ibu melihat sesuatu apa. Padahal aku sering banget ditinggal sendirian di rumah atau dititipin di tetangga gitu sama ibu. Pas aku masih jadi anak sulung tuh, terakhir anak sulung. Anak bontot Anak lah bontot. istilahnya ya. Jadi anak bontot aku Bungsu. tuh sering bungsu. Aku sering tinggalin. Iya, aku sering ditinggalin. Terus habis itu kayak ibu bapak baru datang tuh jam 8 jam 9 dan aku tuh nggak pernah ngerasain apa-apa. Nah, beda hal kalau sama Alika. Kalau Alika kan kalian mungkin subscriber lama udah pada tahu tuh ceritanya, kalau Alika tuh dulu macam punya indigo gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya ketiban sama rasa malesnya dia, rasa bodoh amatnya. Jadi udah ketutup. Tapi dulu aku adalah saksi hidupnya Alika tuh sebetapa menyeramkannya apa yang Alika lakukan gitu ya, dan apa yang dia Rasakan. sebutkan. Iya benar. Menurut aku itu super duper serem. Aku cuma nganggapnya dulu kayak ya anak kecil mungkin teman imajinasinya Iya, terlalu benar. random atau gimana gitu ya. Cuman kayak randomnya kok terus-terusan, dan waktu dia bayi aja tuh Alika dulu setiap maghrib ya, dari dia bayi, dari dia baru lahir sampai dia mungkin umur 6 bulan atau berapa bulan gitu ya, pokoknya belum sampai udah bisa makan atau gimana, Alika nangis senang sekenceng-kencengnya tanpa ada sebab muasababnya. Jadi benar-benar dia nangis kenceng banget Kayak dan sawan gitu jatuhnya ya. kayak sawan, dan baru berhenti kalau
ibu tuh udah bacain misalnya kayak air putih, bacain Al-Fatihah, terus sama ayat kursi, pokoknya ada 3 surat gitu. Serem loh. Terus habis itu diminumin ke dia atau dikasih garam yang dibacain 3 surat tadi, terus ditaruh di bawah lidahnya. Itu kayak selang beberapa detik biasanya langsung diem gitu. Kasinan kali. Iya, katanya apa nih rasa? Tapi emang kayak gitu. Jadi mungkin sampai sekarang masih ada sisa-sisa sedikit Sisa-sisa gitu gitu ya. ya. Rasa di dada. Tapi kalau ngeliat di mana Nung? Apa? Hitam-hitam itu di sini lewat. Lewat kalau gue. Kalau gue juga lewat sih. Kayak nggak netap diem gitu nggak. Dia lewat kayak jalan gitu. Oh, tak lama. Cepet Kak. Kalau gue kayak jalan. Abis sakit. Ini juga kurang ajar anjir. Gue lagi mau buka Apple Pay. Kaki gue digerawak. Apa tadi? Apa sih udah lupa? Lewat. Kalau gue lewat gitu. Cepet dia. Iya, kalau gue cepet. Kalau dia kagak katanya. Gue kalau jalan. Sesuaiin. Ainur kan apa-apa maunya cepet-cepet. Ya. Kalau Alika lama-lama. Nah itu disesuaiin. Gitu. Gitu guys. Kalau di rumah ini cuman itu doang yang kalian rasakan. Iya sih. Ainur ada lagi. Udah jangan banyak-banyak. Buat Buat kalian ya. Mursida selanjutnya kalau kalian suka komen Nah, part 2. cerita yang lain, Mursida yang lain. Cepet dong. Ada di mana lagi tuh? Gue jadi penasaran. Gue orangnya kalau sekarang diceritain gue takut, tapi ntar gue udah lupa. Gue udah gak keinget, jadi gue gak bakal kayak ketakutan gimana banget. Dia apa? Dia pos. Mana lagi Nung? Studio A yang kosong. Itu mah berasa tuh. Iya ya. Kalau masuk filmnya beda loh. Gua kan waktu itu lagi nyari barang apa gitu di Surah A. Gue cari sendiri tuh di atas kan. Kalau situ kan lampunya suka dimatiin tuh. Karena ya udahlah nggak usah dinyalain, pakai flash lah gua. Set, gue cari barang tuh di situ. Ini kan pintu, terus ini lemari tuh, samping kamar mandi ada lemari. Gue nyari barang di situ. Gue ingat banget kayak ada ngintip gue gitu loh. Gitu. Gue pikir opik kali ya. Opik ngapain? Lemah lucu aja kalau Opik. Kata gue paling opik kata gue gitu kan. Itu posisinya mau menjelang maghrib dah kalau nggak salah. Set kata gue paling opik nih. Udah nih. Kok ini orang ngintip lama banget. Gue nengok kagak ada. Ya udahlah gitu. Udah turun kali bocahnya. Set pas gue turun si opik gitu. Terus gue turun, gue tanya, "Lu bisa dari atas ya?" "Di, apaan sih orang gue baru kelar makan." Makan di atas. Di bawah di dapur. Kata gue, bohong lu habis dari atas kan. Kagak Kak, gue habis makan, kata dia gitu. Gue tanya Bang Indra, lu habis dari atas Bang? Enggak. Terus kata gue, siapa ya? Tapi dia tuh nggak terlalu tinggi banget. Kalau tingginya paling si Abus kalau tinggi makan. Ukurannya tuh sama kayak Opik gitu loh, badannya tingginya. Katanya Opik, katanya enggak. Siapa ya? Anjir, kok tapi agak gimana gitu feel-nya. Iya, udahlah paling orang kali siapa. Gue ini aja pikirannya positif aja, padahal sebenernya gue takut Kak. Itu studio A tuh yang kosong. Lu nggak ada rasa mana lagi? Gak ada gue. Baru itu doang. Kalau aku nggak ada sih, di mana-mana nggak ada. Lu gak ngerasa kali? Nggak ada. Cuman Mas Abi kalau misalnya tidur malam itu kan lampu bener-bener gelap banget ya. Mas Abi tuh kalau tidur sama kayak Utap, harus kayak gelap dan sunyi banget gitu. Jadi lampu bener-bener dimatiin. Terus habis itu biasanya cahayanya tuh cuma dari jendela. Jendela kita buka supaya kayak cahaya bulan dari luar tuh ya kelihatan gitu seenggaknya. Tapi gua kalau terlalu gelap juga kayaknya ini gua takut gitu. Takutnya tuh kayak ntar depan mata gini, gua takut banget kan. Terus setiap kali tidur malam dia tuh suka kayak nunjuk-nunjuk gitu, kayak Nono, terus nunjuk-nunjuk, terus habis itu dada-dada gitu. Nah itu tuh selalu ke arah pintu masuk kamar. Sedangkan seharusnya kan kalau yang serem ya, maksudnya Jadi jendela ya? iya, yang serem kan dari jendela. Atau yang aneh tuh dia nunjuk jendela karena pohon, dada daun misalnya gitu. Kalau ini aneh banget, posisi ke pintu, ngapain dia dada sama pintu, ya kan? Terus pasti Itu lebih gelap lah ya. Dari studio A. Lu jangan kayak gitu anjay. Oh iya Bisa ya? Bisa kan? kalau malam ada orangnya di situ doang ya. Iya. Kata dia, gue gak ada temennya nih di sini gitu. Tuh nih anak bisa nih. Iya. Namanya anak bocah kan. Bisa lah dia mungkin merasakan atau melihat hal-hal seperti itu. Jadi tapi setiap malam aku nggak kayak
kepikiran yang gimana-gimana. Kataku juga ya balik lagi kayak Alika waktu itu, anak bocah mah imajinasinya mah bisa-bisa gimana-gimana aja gitu kan. Tapi dia tuh kadang kalau misalnya bangun pagi duluan, misalnya bangun jam 5 atau jam setengah 5 gitu, kan dia suka ngoceh-ngoceh sendiri tuh, aku masih terlelap ya kan, kalau dia udah nangis baru aku bangun gitu. Nah itu dia suka kayak ngomong-ngomong gitu-gitunya ke arah pintu situ lagi gitu. Udah fix itu ada yang ngajak ngobrol kak. Iya ya. Lu kayak dukun sih pakai es krim aja kentangnya gitu. Cuman aku nggak nganggepin itu kayak gimana banget sih, kecuali kalau udah sampai nangis banget, ya, sampai sawan misalnya atau apa itu amit-amit sama bayi ya, enggak sampai kayak gitu mah enggak. Tapi kayaknya sih baik nggak iseng kayak gitu sih. Soalnya aku aja nggak pernah dikasih sesuatu dan nggak pernah dirasain sesuatu loh. Iya. Mungkin abis ini. Jeng. Abis tau ceritanya ya? Iya. Kata Kan dia, dia suget. Iya. Udah tahu tuh cerita gue. Iya. Mau nongol lah dikit. Ini kan biasanya katanya setan ya, kalau kita lagi cerita dia tuh nontonin. Ajak Udah bahasa. guys, ini udah mulai melenceng ya. Segitu dulu cerita Murcida kita hari ini. Kalau kalian mau dibikinin Murcida edisi bareng sama Ibnu, sama Agus, sama Apip, atau sama yang lain, komen aja di bawah. Atau mau sama kita lagi bertiga, komen aja di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!